Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi gerak parabola bagian yang kedua dengan pokok bahasan 1. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. 2. Waktu untuk mencapai titik terjauh. 3. Tinggi maksimum. 4. Jarak terjauh. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video pembelajaran ini pada teman-teman siswa dan siswi semuanya. Dan tidak lupa juga berlangganan channel YouTube Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Baiklah, kita mulai bahasan yang pertama, yaitu waktu untuk mencapai titik tertinggi atau dinamakan juga waktu untuk mencapai tinggi maksimum yang dilambangkan dengan T/Y maksimum. T-nya adalah waktu dan Y maksimum adalah ketinggian maksimum. Jadi T/Y maksimum itu adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau waktu untuk mencapai titik tertinggi. Perhatikan grafik dari benda yang bergerak parabola berikut ini. Pada saat benda yang melakukan gerak parabola mencapai titik tertinggi, ini bendanya misalkan bola, bergerak parabola dan mencapai titik tertinggi. Kecepatan benda pada komponen vertikal atau sumbu Y sama dengan 0. Atau kecepatan bola pada komponen vertikal itu dilambangkan dengan pi TY. Nah, pada saat mencapai tinggi maksimum itu kecepatannya itu sama dengan 0. Persamaannya adalah sebagai berikut. Sebelum membahas waktu untuk mencapai titik tertinggi, saya ingatkan kembali mengenai gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak hasil perpaduan antara gerak vertikal dan gerak horizontal. Gerak vertikal adalah gerak GLBB, di mana pada saat naik, yaitu dari A ke B, atau dari sini ke sini, merupakan GLBB diperlambat. Sedangkan pada saat turun dari titik tertinggi atau dari B ke C merupakan GLBB diperlambat. Sedangkan untuk gerak horizontal kecepatannya konstan atau kecepatannya tetap. Seperti sudah dibahas pada gerak vertikal ke atas, kecepatan benda makin ke atas itu semakin kecil kecepatannya, dan pada saat mencapai titik tertinggi kecepatannya itu sama dengan 0. Makanya di sini pi TY-nya sama dengan 0, atau kecepatan setelah T detik di ketinggian maksimum sama dengan 0. Sedangkan kecepatan horizontalnya tidak sama dengan 0, tapi tetap sama seperti kecepatan awal. Ingat, untuk gerak mendatar kecepatannya itu konstan karena gerakannya itu merupakan gerak GLB. Oke, kita lanjut. Di video sebelumnya bahwa kecepatan setelah T detik searah sumbu Y atau dilambangkan dengan Y sama dengan pi 0Y atau kecepatan awal searah sumbu Y min GT. Di titik tertinggi tadi PTY-nya itu sama dengan 0. Jadi PTY-nya sama dengan 0, ini di titik tertinggi, dan pi 0Y-nya itu sama dengan pi 0 sin alfa. Ingat, pi 0Y ini merupakan proyeksi pi 0 terhadap sumbu Y yang besarnya pi 0 sin alfa seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian dikurangi G. Nah, di sini T-nya itu adalah waktu untuk mencapai Y maksimum atau waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau waktu dari A ke B. Kemudian ini tinggal dipindah ruaskan saja. Jadi G T/Y maksimum sama dengan pi 0 sin alfa, sehingga didapat T/Y maksimum sama dengan TAB atau waktu dari A ke B sama dengan pi 0 sin alfa per G. Jadi G-nya ini tinggal dikalikan silang sini. Kita lanjut keterangannya.
Pi 0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Ini adalah Pi 0-nya kecepatan awal, kemudian alfa adalah sudut elevasi, satuannya derajat. Ini adalah sudut elevasinya. Kemudian T, Y maksimum sama juga dengan TAB atau waktu dari A ke B atau waktu dari A sampai ketinggian maksimum, ya. Satuannya sekon atau biasa disingkat S. Kemudian sifat simetrik grafik parabola memperlihatkan bahwa waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi dari posisi awal atau TAB, jadi waktu dari A ke B sama dengan waktu tempuh dari titik tertinggi ke jarak terjauh. Ini jarak terjauhnya atau waktunya itu yaitu waktu dari B ke C. Dengan demikian akan diperoleh persamaan TBC sama dengan Pi 0 sin alfa per G. Jadi di sini TAB itu sama juga dengan TBC, atau dengan kata lain waktu dari A ke B sama dengan waktu dari B ke C, atau dengan kata lain waktu dari A ke B sama juga dengan waktu dari B ke C. Kemudian berikutnya, yang kedua, yaitu waktu untuk mencapai titik terjauh yang dilambangkan Tx maksimum. T-nya waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh atau X maksimum. Perhatikan grafik berikut ini. Waktu yang diperlukan dari A ke B, yaitu dari titik awal sampai ke puncak, sama dengan waktu yang diperlukan dari B ke C. Maka waktu untuk mencapai titik terjauh sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi waktu untuk mencapai titik terjauh atau dari sini ke sini, nah waktunya itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Atau dirumuskan T X maksimum atau waktu untuk mencapai titik terjauh yaitu dari A ke C sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Ingat, waktu untuk mencapai tinggi maksimum adalah Pi 0 sin alfa per G dikalikan 2. Keterangannya Pi 0 sama dengan kecepatan awal, ini adalah Pi 0 dalam satuan meter per sekon, kemudian alfa adalah sudut elevasi, ini dalam satuan derajat, kemudian Tx maksimum atau TAC, yaitu waktu untuk mencapai titik terjauh dalam satuan sekon atau biasa disingkat S. Kemudian berikutnya, yang ketiga, tinggi maksimum dilambangkan Y maksimum. Perhatikan grafik berikut ini. Tinggi maksimum benda yang melakukan gerak parabola dapat ditentukan dari penurunan persamaan sebagai berikut. Ingat, ini adalah persamaan atau rumus ketinggian benda pada gerak parabola yang sudah diturunkan pada video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Y-nya adalah Y maksimum atau ketinggian maksimum yang dilambangkan dengan Y mak. Nah, karena Y maksimum, maka T-nya itu adalah waktu dari A ke B atau sama juga dengan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Maka di sini dilambangkan T-nya itu adalah TAB dan T ini juga sama dengan TAB. Kemudian kita masukkan besarnya Pi 0-nya, yang besarnya itu adalah Pi 0 sin alfa. Kemudian TAB atau waktu untuk mencapai tinggi maksimum seperti sudah diturunkan sebelumnya, besarnya sama dengan
pi 0 sin alfa per G dikurangi setengah G. Nah, T-nya sama dengan ini, pi 0 sin alfa per G dikuadratkan. Oke, kita kali-kalikan dulu. Pi 0 kali pi 0 itu sama dengan pi 0 kuadrat. Kemudian sin alfa kali sin alfa sama dengan sin kuadrat alfa dibagi G. Kemudian untuk yang ini, pi 0 dikuadratkan sama dengan pi 0 kuadrat. Kemudian sin alfa dikuadratkan sama dengan sin kuadrat alfa, dan G dikuadratkan sama dengan G kuadrat. Kita sederhanakan. Untuk yang ini G dibagi G kuadrat sama dengan G. Ini tinggal dicoret aja satu. Kemudian kita lihat variabel ini sama dengan variabel ini. Jadi di sini ada pi 0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Di sini juga sama, pi 0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Hanya di sini besarnya setengah. Jadi ini sama dengan 1 dikurangi dengan setengah, sama dengan setengah pi 0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Atau biasa dirumuskan pi 0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini adalah persamaan ketinggian maksimum. Jadi sini Y-nya itu adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh benda pada gerak parabola. Satuannya dalam meter. Kemudian berikutnya yang keempat, yaitu jarak terjauh atau dilambangkan X maksimum. Untuk memahami X maksimum, perhatikan grafik di bawah ini. Nah, ini adalah jarak terjauh yang dicapai oleh peluru atau oleh benda yang bergerak parabola, yaitu dari A ke titik C. Waktu tempuh untuk mencapai titik terjauh atau titik C sama dengan 2 kali waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi atau TAC. Jadi waktu TAC atau waktu titik terjauh sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi, seperti sudah dijelaskan di depan. Nah, jarak terjauh yang dicapai benda pada sumbu X ini dapat diturunkan sebagai berikut. Ini adalah rumus jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak parabola searah sumbu X. Yang besarnya itu dirumuskan X sama dengan pi 0X dikalikan dengan T. Nah, untuk X maksimum, nah T-nya diganti dengan TAC atau waktu dari A ke titik C. Kita masukkan besarnya pi 0C-nya sama TAC-nya, pi 0X sama dengan pi 0 cos alfa. Dan TAC-nya, nah seperti sudah dirumuskan di depan, waktu untuk mencapai titik terjauh itu atau sama dengan TAC itu sama dengan 2 pi 0 sin alfa per G. Tinggal mengalihkan saja. Pi 0 dikalikan dengan pi 0 sama dengan pi 0 kuadrat. Kemudian cos alfa kali sin alfa sama dengan, nah di sininya karena ada angka 2 sin alfa cos alfa per G. Nah, dalam trigonometri 2 sin alfa cos alfa itu sama juga dengan sin 2 alfa. Sehingga persamaan ini atau persamaan untuk jarak terjauh yang dicapai benda dapat dituliskan sebagai berikut. X maksimum sama dengan pi 0 kuadrat per G kali sin 2 alfa. Nah, ini adalah persamaan untuk mencapai jarak terjauh pada gerak parabola. Oke, untuk latihan soal akan dibahas pada gerak parabola bagian yang ketiga. Oleh sebab itu, ikuti terus channel YouTube Asep Hidayat dengan cara klik subscribe. Tidak lupa juga
like, komen, dan share video pembelajaran ini ke teman siswa dan siswi semuanya. Oke, untuk video pembelajaran gerak parabola bagian kedua selesai. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you home. Yeah, come on.